Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai berbagai aktivitas kita. Untuk itu, sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami di malam hari tadi, dan pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pesan firman-Mu kepada kami, agar dalam kehidupan kami senantiasa dituntun oleh penyertaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini renungan kita diambil bacaannya dari Kisah Para Rasul pasal 21, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 7 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan demikian. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Demikian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saya menyapa kembali. Selamat pagi, salam semangat dan salam sehat bagi kita semua di pagi hari ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam, kaya akan suku dan budaya, kaya akan kepercayaan agama, dan lain sebagainya. Berbagai keragaman yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia, tempat kita tinggal, tempat kita lahir ini, sebagai negara yang unik. Namun, tak jarang karena keragaman yang ada, justru kita semua berpotensi untuk mengalami gesekan-gesekan karena banyaknya perbedaan di antara kita. Namun, Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, ada sebuah budaya yang berkembang di Indonesia dan harusnya hingga saat ini masih tetap dijaga, yaitu budaya senyum, sapa, dan salam. Budaya senyum, sapa, dan salam yang ada di Indonesia dilakukan untuk membangun sebuah keakraban dan keramahan dalam komunikasi dengan berbagai individu yang memiliki perbedaan, sebagai sebuah langkah untuk meminimalisir gesekan-gesekan karena perbedaan yang ada. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, senyum, sapa, dan salam menunjukkan sebuah rasa saling menerima yang akan menciptakan suasana nyaman dengan relasi dengan orang lain di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini adalah temanya budaya memberi salam. Ibu Bapak dan Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan pagi ini, saya mencari-cari makna dari salam itu sendiri. Dan saya menemukan bahwa salam itu artinya damai. Lalu kemudian salam ini juga tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, namun juga bisa melalui gerakan fisik. Sebelum pandemi, Ibu Bapak dan Saudara, ada berbagai cara kita melakukan salam. Ada yang disebut cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri ketika bertemu. Ada yang berjabat tangan seperti biasa. Lalu ada yang gini kalau ketemu. Lalu juga ada yang cium hidung. Saya bertemu dengan
teman yang berasal dari Soe, yang cara salamnya itu dengan cium hidung. Mungkin ibu bapak dan saudara juga ada yang demikian. Dan ada banyak lagi cara menyatakan salam di Indonesia yang berbeda-beda. Namun ibu bapak dan saudara yang terkasih, pada masa pandemi ini kita hanya dapat memberi salam dengan namaste saja. Nah, ibu bapak dan saudara, salam yang maknanya adalah damai ini berarti tidak hanya sebuah kata dan tindakan yang dilakukan sekedarnya saja, tapi juga merupakan sebuah doa dari pemberi salam kepada yang menerima salam agar hidupnya senantiasa damai. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih, menarik bahwa pesan firman Tuhan di pagi hari ini dari bacaan Alkitab kita memberikan kita contoh bahwa rasul-rasul dan para murid Yesus pada saat itu juga melakukan salam. Ketika tiba di suatu tempat, mereka mengucapkan salam. Ini pun menjadi sebuah lambang bahwa Rasul Paulus dan para murid dalam bacaan kita berusaha membangun relasi yang baik dengan orang-orang di tempat yang mereka datangi. Yang dalam bacaan kita, mereka pada saat itu berada di Ptolemais setelah melakukan perjalanan dari Tirus. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih, renungan di pagi ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa menunjukkan atau menyatakan kasih bagi sesama kita dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sesederhana memberi salam. Memberi salam dengan perkataan salam damai sejahtera atau salam sejahtera merupakan sebuah ungkapan dan doa kita untuk orang lain agar hidup mereka senantiasa sejahtera dan damai. Demikian juga jika orang lain memberi salam kepada kita, kita yakini bahwa mereka mendoakan hal yang sama kepada kita. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih, jika di awal tadi saya menyapa ibu bapak dan saudara dengan salam sehat dan salam semangat, itu berarti saya turut berharap bahwa ibu bapak dan saudara berada dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk itu, ibu bapak dan saudara, walaupun pada saat ini kita masih berada di masa pandemi, di mana pertemuan kita, perilaku kita masih dibatasi oleh protokol kesehatan, namun pada pagi hari ini kita diingatkan untuk mari kita tetap melakukan budaya memberi salam. Entah itu secara langsung dengan salam namaste dan perkataan kita, entah itu melalui media komunikasi, media chat yang ada pada saat ini, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk kita saling peduli, saling mendoakan, dan saling mengasihi. Kiranya pesan firman Tuhan di pagi ini dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan sukacita bersama dengan sesama kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Sang Sumber Kasih, kami sungguh mengucap syukur karena di pagi hari ini kami diingatkan untuk bagaimana kami saling mendoakan melalui salam yang kami tunjukkan dalam kehidupan kami bagi sesama kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perilaku kami turut menunjukkan kasih Tuhan bagi sesama kami, agar sesama kami juga dapat merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami hendak melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami dan kami serahkan apapun yang kami hadapi sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.